Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul bentuk tes objektif pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya dan anggota kelompok saya. Saya sendiri Siti Fauzia dari Prodi Pendidikan Ekonomi, dan teman saya Melani Dewi Savitri, saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Yuliani dan saya dari kelompok 3. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai presentasi pada kesempatan kali ini. Materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, materi yang kedua akan dibawakan oleh Saudari Melani Dewi Savitri, materi ketiga akan dibawakan oleh Saudari Yuliani. Bentuk tes objektif. Tes objektif adalah salah satu jenis tes hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal yang dapat dijawab testi dengan jalan memilih salah satu di antara beberapa kemungkinan pada masing-masing item, atau dengan cara menuliskan jawabannya berupa kata-kata atau simbol-simbol tertentu pada tempat yang telah disediakan untuk masing-masing butir item yang bersangkutan. Tes objektif berbeda dengan tes uraian, di mana tugas-tugas dan persoalan-persoalan dalam tes objektif sudah terstruktur, sehingga jawaban terhadap soal-soal tersebut sudah dapat ditentukan secara pasti. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan dari tes objektif. Kelebihan dari tes objektif ini yang pertama adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan relatif lebih singkat. Yang kedua, panjang pendeknya suatu tes bisa berpengaruh terhadap kadar reliabilitas. Yang ketiga, ada proses pensekoran dapat dilakukan secara mudah karena kunci jawaban dapat dibuat secara pasti. Yang keempat, proses penilaian dapat dilakukan secara objektif. Kemudian ada kelemahan dari tes objektif. Kelemahan dari tes objektif ini yang pertama, terdapat kemungkinan untuk dapat menebak jawaban dengan tepat. Yang kedua, membatasi kreativitas siswa dalam menyusun jawabannya sendiri. Yang ketiga, ada bahan ajar yang diungkap dengan tes objektif ini pada umumnya lebih terbatas pada hal-hal yang bersifat faktual. Terima kasih untuk Saudara Fauzia yang sudah menjelaskan tentang materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang syarat-syarat tes objektif. Syarat-syarat tes objektif ini dibagi menjadi dua, yaitu ada syarat umum dan syarat khusus. Yang pertama, syarat umum. Syarat umum ini dibagi lagi menjadi 8. Yang pertama itu ada harus didahului dengan penjelasan atau suruhan. Jadi seorang guru harus menjelaskan dulu kepada muridnya sehingga muridnya jelas untuk menjawabnya. Yang kedua itu ada penjelasan atau suruhan yang harus diusahakan. Jangan sampai soalnya tersebut panjang tetapi jawabannya tidak sesuai. Yang ketiga, hindarkan pertanyaan yang mempunyai lebih dari satu. Yang keempat, tiap-tiap soal haruslah tetap. Yang kelima, jangan menyusun item langsung menjiplak. Jadi seorang guru tidak harus menjiplak di buku tersebut. Nanti siswa tersebut akan menghafal atau menjiplak di buku tersebut, jadi siswa tersebut tidak berpikir secara mandiri. Yang keenam, harus diteliti sebelum membuat soal, kita harus ditetapkan sehingga untuk mempermudah siswa. Yang ketujuh, urutan jawaban yang mengikuti pola. Yang kedelapan, tidak tergantung satu sama lain. Nah, selanjutnya yaitu ada syarat-syarat khusus tes objektif. Ada 4. Yang pertama itu tentang syarat khusus untuk true false test. Yang dimaksud ini tidak boleh mengandung kata-kata yang merupakan terlalu menunjukkan jawabannya. Yang kedua, syarat khusus untuk kompeten yaitu kalimat harus jelas, tidak tergantung panjang sehingga dapat dipahami. Yang selanjutnya yaitu ada syarat khusus untuk multiple choice. Yang dimaksud harus jelas mengenai rumusan suatu masalah. Yang keempat itu ada syarat khusus untuk meeting test. Nah, di antaranya yaitu soal harus disesuaikan berat ringannya tingkatan sekolah tersebut. Terima kasih untuk materi saya.
selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan materi kelompok kami dari teman kita, yaitu Melani Dewi Sawitri. Nah, di sini terdapat tipe-tipe hasil belajar yang telah dikemukakan oleh Bloom. Ada terdapat 3 kategori atau 3 poin. Yang pertama yaitu tentang ranah kognitif. Di sini Benjamin Bloom mengemukakan bahwa di dalam suatu ranah kognitif merupakan kemampuan berpikir, kompetensi memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, dan konseptualisasi, serta penentuan dan juga penalaran ya. Jadi itu beberapa hal yang merupakan yang termasuk ke dalam ranah kognitif. Kemudian yang kedua atau poin kedua yang bisa kita lihat di sini terdapat ranah afektif. Benjamin Bloom menyatakan atau mengemukakan di dalam suatu ranah afektif ini yaitu yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, dan derajat penerimaan serta penolakan terhadap suatu objek tertentu ya. Jadi itu yang dimaksud atau yang merupakan ke dalam ranah afektif. Kemudian yang terakhir yaitu tentang ranah psikomotorik. Apa sih yang dimaksud dengan ranah psikomotorik? Di sini tipe-tipe hasil belajar dikemukakan oleh Benjamin Bloom dalam ranah psikomotorik ini berkaitan dengan segala sesuatu yang dilakukan yang melibatkan anggota badan ya. Jadi merupakan gerakan fisik. Itulah yang dimaksud atau yang termasuk ke dalam ranah psikomotorik. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang contoh soal yang sesuai dengan kemampuan. Di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama diperlu perhatikan yaitu petunjuk soal. Sebelum mengerjakan, siswa dianjurkan untuk membaca terlebih dahulu petunjuk ketika sebelum melaksanakan atau mengerjakan soalnya ya. Untuk yang pertama yaitu tulis nama dan juga nomor absen pada lembar jawaban yang telah tersedia. Kemudian yang nomor 2 ada jawablah pertanyaan pada lembar jawaban yang telah tersedia. Untuk nomor 2 yaitu kerjakan secara teliti dan juga cermat. Untuk nomor 4 diberi waktu 15 menit dan untuk yang terakhir yaitu berupa penyemangat ataupun segala macam doa bisa, yaitu di sini dicantumkan selamat bekerja dan juga semoga sukses. Kemudian pada bagian yang kedua yaitu kita langsung ke contoh soalnya. Kami mengambil contoh soal SD ya. Untuk pertama yaitu sebutkan 3 benda padat yang ada atau yang berada di dalam ruang kelasmu. Kemudian untuk yang nomor 2, bagaimana bentuk pensil, penggaris, dan juga plastisin setelah dipindahkan. Untuk bagian nomor 3 atau soal nomor 3 yaitu jika sebuah pensil diserut secara terus-menerus, apakah pensil tersebut berubah bentuk? Sifat benda apakah yang ditunjukkan pada peristiwa tersebut ya. Untuk nomor 4 atau soal nomor 4, apa yang kamu rasakan jika mengangkat tas yang berisi buku? Mengapa demikian? Kemudian untuk soal yang nomor 5 yaitu apa akibatnya jika kita menyimpan kapak di atas meja kaca yang tipis, dan sifat benda padat apa yang diterapkan dalam peristiwa tersebut. Untuk yang terakhir yaitu contoh lembar jawaban dan perskoran. Di sini terdapat beberapa bagian juga terhadap 5 soal yang di atas tadi, yaitu pada nomor 1 kunci jawabannya berupa buku, pensil, penggaris, meja, kursi, papan tulis. Nah, untuk soalnya sendiri buku 1 dan 1 lagi untuk pensil, 1 lagi untuk penggaris, serta jumlah skornya menjadi 3. Untuk nomor 2 yaitu kunci jawabannya berupa pensil, penggaris, dan plastisin tidak berubah bentuk, warna, dan ukuran ya, tidak berubah bentuk setelah dipindahkan tadi dengan skor 2 dan jumlahnya 2. Oke, untuk soal yang 3 yaitu ya akan berubah bentuk, bahwa benda padat dapat diubah bentuknya dengan perlakuan tertentu ya, dengan skornya 2 dan 3 dan jumlah skornya menjadi 5. Untuk soal yang nomor 4 ia akan berasa berat karena tas dan buku merupakan benda padat yang memiliki sifat yaitu
benda padat memiliki berat dengan skor 2 dan juga 3 dan dijumlahkan akan menjadi 5. Kemudian untuk soal yang kelima atau soal yang terakhir, kaca tipis akan pecah karena kapaknya berat, mendapat skor 3, dan benda padat yang memiliki berat, skornya 2, sehingga jumlahnya menjadi 5. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada perkataan kami yang tidak berkenan di hati rekan-rekan sekalian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Semoga materi kami dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.